pertanyaannya kemudian, kenapa sampai laporan kepada Pak Menko? Lapor ke ketua. Loh, saya ketua, jadi dia boleh lapor, boleh saya minta. Kalau dengan ini jawab yang ditanya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak dibuka ke publik? Saya mengumumkan kasus itu, saudara, adalah sifatnya agregat. Tidak ada satu pasal pun ataupun penjelasannya yang dengan tegas menyebutkan Kepala PPATK, Kepala Komite, apalagi Menko Polhukam boleh membuka data-data seperti itu kepada publik sesuka-sukanya, selain punya motivasi politik. Loh, saya tanya, apa dilarang mengumumkan? Kalau tidak berwenang, apa dilarang? Kalau di dalam hukum itu sesuatu yang tidak dilarang itu boleh dilakukan. Terkait masalah tugas dan fungsi saudara, apakah selama ini yang saudara lakukan dari hasil laporan hasil analisis dan laporan hasil pemeriksaan yang saudara temukan di situ, ini kan sifatnya intelijen Pak ya, tidak boleh disampaikan kepada pihak lain kecuali dalam pasal 47 jelas bahwa saudara memberikan laporan kepada Presiden dan DPR, bukan kepada pihak lain. Kenapa? Ini adalah sumber, ini adalah kerahasiaan yang betul-betul harus dijaga. Karena ini akan membuat gaduh ketika saudara memberikan laporan terhadap orang-orang yang tidak punya tanggung jawab untuk itu. Saudara hanya memberikan laporan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang 8 2010. Paham? Santai Mas. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa sampai laporan kepada Pak Menko? Lapor ke ketua. Loh, saya ketua, jadi dia boleh lapor, boleh saya minta. Loh, kamu kan ke Pak Harto, ke Pak Presiden, kenapa lapor ketua? Ya memang kenapa saya ketua diangkat oleh Presiden, ada SK-nya. Terus untuk apa ada ketua, ada komite? Kalau tidak lapor, kalau saya tidak boleh tahu. Ya. Apakah kepala komite boleh membuka itu ke publik? Jawab. Ya. Kalau dengan ini jawab yang ditanya. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak dibuka ke publik? Seperti yang dilakukan oleh Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD. Dia dengan tegas menyampaikan kepada publik. Seingat saya, dalam undang-undang ini, PPATK hanya melaporkan kepada Bapak Presiden dan DPR. Saya mengumumkan kasus itu, saudara, adalah sifatnya agregat. Jadi perputaran uang tidak menyebut nama orang, tidak menyebut nama akun. Itu tidak boleh. Agregat, bahwa perputaran uang dari sekian ratus orang itu 249 T. Agregat. Saya tidak sebut nama. Saya tanya pasal berapa, Mas? Tidak ada satu pasal pun ataupun penjelasannya yang dengan tegas menyebutkan Kepala PPATK, Kepala Komite, apalagi Menko Polhukam boleh membuka data-data seperti itu kepada publik sesuka-sukanya, selain punya motivasi politik. Itu yang Anda lakukan. Betul tidak itu, motivasi politik? Loh, saya tanya, apa dilarang mengumumkan? Kalau tidak berwenang, apa dilarang? Kalau di dalam hukum itu sesuatu yang tidak dilarang itu boleh dilakukan. Loh, Anda dari pesantren nih, saya bacakan dalilnya. Wal aslu fil uqudi wal muamalah as-sah hatta yaqumu dalilun alal batalani wa tahrim. Setiap urusan itu kalau tidak ada larangan, boleh, kecuali sampai timbul hukum yang melarang.
Itu pesantren kan? Dalil di pesantren waktu kecil udah menghafal kayak gini. Nanti kalau di dalam hukum umum, saya katakan juga sekarang ke Pak Beni, pertanyaannya kok seperti polisi. Menko boleh ngomongkan apa enggak? Begini Pak, kalau substansi boleh apa tidak? Begini kalau substansi boleh apa tidak? Jawab iya atau tidak. Kan enggak boleh tanya begitu. Itu harus ada konteksnya dong. Sesudah bilang boleh, boleh katanya. Ini yang saya lihat. Kalau boleh sebutkan pasalnya, loh, boleh kok harus ada pasalnya. Kalau boleh tuh enggak perlu pasal. Misalnya saya tanya ke Pak Beni, Pak Beni boleh enggak saya ke kamar mandi sekarang? Boleh, mana pasalnya? Enggak ada, karena boleh. Kalau dilarang baru ada pasalnya. Di mana dalilnya? Nah sekarang bukan bahasa Arab, bahasa Latin. Nolum delictum nola punasine previa lege punale. Ini dalam hukum pidana. Tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dilarang itu sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu. Ini tidak dilarang kok. Lalu ditanya kayak copet aja. Memang siapa?